Legenda Tanjung Lesung Part 2. Beberapa saat kemudian, alunan bunyi lesung yang merdu dari dalam kampung itu kembali terdengar. Hati Raden Budok semakin berdebar kencang karena merasa gadis itu semakin dekat di hatinya. Ia pun segera berdiri dan melangkah menuju ke sumber bunyi lesung tersebut. Semakin jauh ia masuk ke dalam perkampungan, bunyi lesung semakin keras terdengar. Begitu ia tiba di depan sebuah rumah, tampaklah gadis-gadis kampung sedang asyik bermain lesung atau ngagondang. Kebiasaan bermain lesung tersebut sudah merupakan tradisi penduduk kampung itu saat akan menanam padi. Namun, tradisi itu tidak mereka lakukan jika bertepatan hari Jumat, karena hari Jumat dianggap sebagai hari keramat. Sementara itu, Raden Budok terpesona menyaksikan tangan gadis-gadis tersebut yang begitu lincah dan terampil mengayunkan dan menumbuhkan alu ke dalam lesung secara bergantian. Alangkah terpesonanya lagi saat ia melihat seorang gadis yang cantik jelita sedang mengayunkan tangannya sekaligus memberi aba-aba pada gadis-gadis lain. Rupanya, gadis yang bernama Sri Pohaci itu adalah pemimpin dari kelompok gadis-gadis yang bermain ngagondang. Itulah gadis yang pernah hadir dalam mimpiku, Raden Budok membatin. Betapa senangnya hati Raden Budok karena gadis yang selama ini ia cari kini ada di depan matanya. Ia pun terus memandang gadis itu tanpa berkedip sedikit pun. Sementara itu, Sri Pohaci yang merasa ada yang memperhatikan segera memberikan isyarat kepada teman-temannya agar menghentikan permainan ngagondang. Gadis-gadis itu pun berhenti memainkan alu di tangannya seraya bergegas pulang ke rumah masing-masing, termasuk Sri Pohaci. Setiba di rumahnya, Sri Pohaci disambut oleh ibunya. "Kenapa permainan lesungnya hanya sebentar, anakku?" tanya ibu Sri Pohaci yang biasa dipanggil Nyi Siti. "Tadi ada seorang pemuda tampan yang belum pernah aku lihat. Dia memperhatikanku terus saat bermain ngagondang. Aku kan jadi malu, Bu," jelas Sri Pohaci. Baru saja mereka membicarakan pemuda asing itu, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu dan disusul suara seorang laki-laki. "Sampurasun, permisi." "Rampes," jawab ibu Sri Pohaci seraya menuju ke ruang depan untuk membukakan pintu. Begitu Nyi Siti membuka pintu, tampaklah seorang pemuda tampan dan gagah perkasa sedang berdiri di depan pintu. "Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Bolehkah saya menginap di rumah ibu?" pinta pemuda itu yang tak lain adalah Raden Budok. Betapa terkejut Nyi Siti mendengar permintaan pemuda yang tidak dikenalnya itu. "Maaf, Kisanak ini siapa dan berasal dari mana? Mengapa Kisanak ingin menginap di rumah saya?" "Kami belum mengenal Kisanak," tanya Nyi Siti curiga. Raden Budok pun lantas memperkenalkan diri. "Nama saya Raden Budok, Bu. Saya seorang pengembara dan kebetulan mampir di kampung ini. Jika diperkenankan, izinkanlah saya untuk menginap di rumah ibu," pinta Raden Budok kembali. "Maaf, Raden. Penghuni rumah ini hanya saya dan anak gadis saya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi jika menginap," jawab Nyi Siti tegas seraya menutup pintu. Rupanya, Nyi Siti tidak senang dengan sikap Raden Budok yang dianggap terlalu lancang ingin menginap di rumahnya. Sementara itu, Raden Budok merasa kesal karena permintaannya ditolak oleh perempuan paruh baya itu. Karena hari sudah mulai gelap, ia pun memutuskan untuk beristirahat di bil-bil bambu yang berada di dekat rumah Nyi Siti. "Ah, sebaiknya aku tidur di sini saja," gumam Raden Budok seraya merebahkan tubuhnya di atas bil-bil bambu itu. Pemuda pengembara itu pun tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi diizinkan menginap di rumah itu. Namun, bukan Nyi Siti yang mengizinkannya, melainkan Sri Pohaci. Di tengah-tengah menikmati mimpi indahnya, tiba-tiba hidungnya merasakan wangi kopi yang menyegarkan. Begitu ia membuka matanya, tampak matahari sudah muncul di ufuk timur dan seorang gadis cantik berdiri di sampingnya. "Silakan diminum kopinya, Raden," kata gadis itu. "Hai, nama kamu siapa?"
"Dan dari mana kamu tahu namaku?" tanya Raden Budok pura-pura tidak tahu bahwa gadis itu pastilah anak Nyi Siti. "Namaku Serpo Haci, anak Nyi Siti," jawab sang gadis memperkenalkan diri. Rupanya, diam-diam Sri Pohaci pun jatuh hati kepada Raden Budok yang tampan itu. Setelah beberapa hari tinggal di kampung tersebut, Raden Budok berhasil menjalin kasih dengan Sri Pohaci dan mereka pun bersepakat untuk menikah. Sebenarnya, Nyi Siti tidak setuju jika anaknya menikah dengan pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya. Apalagi, ia tahu bahwa pemuda itu keras kepala. Namun, karena tidak ingin mengecewakan hati anaknya, ia pun terpaksa merestui pernikahan mereka. Setelah menikah dengan Sri Pohaci, Raden Budok pun menetap di kampung itu. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, ia selalu datang menyaksikannya karena senang mendengar nada lesung itu dan sesekali belajar memainkan lesung. Semakin lama, Raden Budok semakin senang bermain lesung sehingga terkadang lupa waktu. Saking senangnya, ia tetap bermain lesung walaupun pada hari Jumat. Padahal, istrinya sudah memberitahu sebelumnya bahwa bermain lesung pada Jumat sangat dipantangkan. Berkali-kali para tetua kampung memperingatkan akan hal itu, namun Raden Budok yang keras kepala itu tidak menghiraukannya dan tetap bermain lesung di hari Jumat. Perilaku Raden Budok semakin menjadi-jadi. Ia terus menabuh lesung sambil melompat-lompat kegirangan ke sana kemari seperti seekor lutung, kera hitam berekor panjang. "Lihat, lihat! Ada lutung bermain lesung," teriak para warga. Rupanya, Raden Budok tidak menyadari jika dirinya telah menjadi seekor lutung. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat tangan dan kakinya telah penuh dengan bulu-bulu. Setelah meraba wajahnya dan merasa penuh dengan bulu, ia pun langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung tersebut. Sejak itu, Raden Budok menjadi lutung dan tidak pernah lagi kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sementara itu, Sri Pohaci merasa sangat malu atas peristiwa tersebut. Oleh karena tidak kuat menanggung malu, ia pun pergi dari kampung halamannya secara diam-diam dan hilang entah kemana. Menurut cerita, Sri Pohaci telah menjelma menjadi Dewi Padi. Untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci bermain lesung, penduduk setempat menyebut kampung itu dengan nama Kampung Lesung. Karena berlokasi di sebuah tanjung, maka kampung itu diberi nama Tanjung Lesung.